John menatap nggak percaya waktu dia mengapung di sebatang kayu. Dia perlahan terseret ke perairan dingin Arktik. John melihat kapal tempat dia kerja dan tinggal saat haluan kapal itu naik tinggi, lalu patah jadi dua. Hal itu menimbulkan suara yang setara dengan guntur. Dia putus asa dan tercengang, soalnya dia yakin cuma dia yang tahu kenyataan gelap di balik kematian kapal yang nggak bisa tenggelam itu, Titanic. 5 hari sebelumnya, saat Titanic berlayar untuk pertama kalinya, John kerja dengan teman-temannya di bunker batu bara. Mereka mengisi batu bara buat menghidupi ruang pembakaran megah Titanic. Mereka mengisi dan menyimpan lebih dari yang pernah John lihat di kapal lain tempat dia kerja. Tapi ini Titanic kan? Kapal paling besar yang pernah berlayar di lautan. Titanic selalu butuh banyak batu bara. Waktu mereka meninggalkan Belfast dan berlayar ke Southampton, ada suara nyaring di geladak bawah yang nggak disadari. Ruang pembakaran bergemuruh dan turbin berputar, mendorong Titanic maju dengan cepat. Para awak bersorak saat kapal ini melaju. Mereka nggak sadar ada suara nyaring yang mencemaskan. Waktu tiba di Southampton, Greg naik bersama ratusan penumpang lain. Dia udah 13 tahun di laut. Pengalamannya itu termasuk peran dia sebagai juru mudi di 6 kapal sebelumnya. Siap buat tantangan baru di kapal terbesar yang pernah dia buat, dia menantikan tantangan karir berikutnya. Greg punya banyak pengalaman, terutama pengalaman berlayar melewati Arktik. Perannya penting di antara para awak, memahami lautan di sekitar kutub utara. Dia bakal jadi pengawas inti waktu mereka harus melewati jalur berbahaya yang dipenuhi gunung es. Greg khawatir sama perjalanan itu. Orbit bumi sangat dekat dengan matahari dan bulan saat itu. Hal itu bikin gelombang tinggi. Gunung es bakal lebih menonjol, terseret jauh ke arah rute Titanic dalam perjalanannya ke New York. Waktu lagi memeriksa mercu tiang dan alat yang tersedia, Greg nggak nemu teropong. Ini bikin dia cemas, tapi para pelaut cuma ngetawain Greg. Sambil ketawa, seorang pelaut bilang, "Kalau geladak kehabisan es batu, kita tinggal ambil aja dari gunung es buat stok." Greg nggak merasa itu lucu. Greg nyari tahu kenapa ada peralatan yang kurang di bagian kapal yang penting. Sayangnya, petugas yang megang kunci ke lemari suplai teropong baru aja dipecat dari awak kapal. Greg kaget, kok bisa hal kayak ini diabaikan? Buat kapal megah yang punya banyak penumpang dan melintasi jalur berbahaya, ini nggak masuk akal. Tapi Greg membiarkannya, soalnya dia nggak mau didenda karena merusak properti kapal. Greg harap mereka nggak butuh teropong itu. Toh nantinya kalau ada gunung es, panggilan peringatan bakal dikirim pada kapten buat ngasih tahu masalah ini. Tapi Greg nggak tahu kalau peringatan itu udah diterima buat ngasih tahu ada bahaya. Tapi telegram nggak ngasih awalan yang diperlukan buat mastiin itu dikirim langsung ke kapten. Jadi peringatan penting itu diabaikan saja. John dan teman-temannya di bawah geladak udah nyiapin keberangkatan, memasukkan batu bara ke ruang pembakaran. Dia ngeliat asap tebal. Itu terlalu tebal sampai diduga berasal dari ruang pembakaran. Para awak meriksa itu di geladak bawah. Waktu pemeriksaan, mereka berhasil nemu penyebab asap itu. Ternyata dari tumpukan batu bara yang menyala di dalam bunker. Nggak tahu dari kapan batu baranya nyala, tapi api di tumpukan batu bara itu jelas udah besar dan perlahan makin besar. Jumlah batu bara yang menyala sebenarnya mengkhawatirkan. Jadi, mereka melaporkan masalah ini biar petugas memeriksanya. Petugas itu memeriksa kerusakan dan mengonfirmasinya dengan kapten kalau itu dianggap masalah kecil. Soalnya cuma menyebabkan kerusakan kecil. John ragu sama penilaian itu, karena dia tahu di ruang tertutup yang dikelilingi pemisah besi, lingkungan itu menjadi panas dan semakin panas seiring waktu. Titanic tetap maju, nggak masuk akal bagi John karena mereka baru berlayar dari Southampton. Dia nggak yakin mereka akan putar balik. John dan teman-temannya disuruh memasukkan batu bara yang udah nyala ke ruang pembakaran dan terus memasukkannya sampai semua batu bara yang menyala dipindahkan. Pekerjaan itu bisa dilakukan, tapi harus telaten dan bisa makan seluruh perjalanan. Asupan batu bara terus-menerus akan memastikan turbin berputar pada laju konstan dan cepat. Tapi Titanic nggak dirancang buat itu. Titanic adalah kapal penumpang mewah dan bukan buat mencetak rekor. Tapi para awak antusias, soalnya Titanic bukan hanya nggak bisa tenggelam, tapi juga paling cepat. John dan para awak terus memasukkan batu bara ke ruang pembakaran selama beberapa hari. Nah, suhu di haluan semakin panas setiap hari. Panas di dinding pemisah sangat parah sampai lapisan bawah dinding besi dan paku menjadi lemah. 2 hari lagi, cuma 2 hari lagi kok. John ketawa, nyoba menyemangati teman-temannya soalnya mereka udah kerja tanpa kena lelah. Tapi waktu mereka ketawa, bercanda dan menantikan daratan,
Mereka nggak sadar mereka sedang menuju destinasi akhir. Titanic mengebut melewati laut yang tenang. Greg melihat ke depan di mercu tiang, mengawasi soalnya mereka sudah masuk wilayah gunung es. Meskipun jalurnya aman, bisa saja ada cakrawala palsu dan menimbulkan kebingungan tentang jarak sebenarnya suatu objek di kejauhan. Saat mereka berlayar di perairan arus Teluk menuju arus Labrador yang lebih dingin, kolom udara menjadi dingin dari bawah ke atas sehingga menimbulkan inversi termal. Tekanan udara yang sangat tinggi ini mastiin nggak ada kabut, sehingga jarak pandang jadi sangat jelas. Tapi inversi termal juga bisa menimbulkan ilusi optis, menunjukkan cakrawala yang jauh kelihatan lebih tinggi dan bikin objek apapun sebelum itu tertutup. Cakrawala palsu ini bisa menyembunyikan gunung es yang mungkin semakin dekat. Greg tahu bahaya laut tenang di Arktik. Dia lebih suka perairan kejam yang bikin dia lebih gampang buat melihat gunung es di dalam gelombang laut. Saat mengawasi dari mercu tiang, Greg melihat kegelapan di depan. Tiba-tiba dalam jarak 1,5 km di depan, sosok besar dengan cepat muncul dari perairan gelap di sekitar sana. "Awas, gunung es di depan!" Greg teriak kepada rekannya, yang langsung ngasih tahu juru kemudi dan mengarahkan mereka buat banting kanan. Juru kemudi mendengar teriakan itu. Dalam keadaan yang genting itu, dia membelokkan kemudi ke arah berlawanan jarum jam. Lalu dia sadar, dia salah membelokkan kemudi dan langsung ambil arah lainnya. Kapal itu mengarah ke gunung es, membelok ke sisi kiri sambil memperlambat kecepatan. Meskipun kemudi nggak langsung dibelokkan karena jarak aba-aba yang terlalu dekat dan mereka berlayar pada kecepatan tinggi, mungkin nggak akan ada perbedaan juga. Waktu mendekati gunung es, mereka seperti berhasil menghindarinya. Tapi lebih dari 87% gunung es ada di bawah air. Saat mereka menghindar ke samping, es yang tersembunyi di bawah menabrak sisi kiri haluan dan nusuk sisi lambung dengan robekan 1 meter persegi. Kapal itu terguncang, semua penumpang tahu ada yang tidak beres. Di tengah-tengah kebingungan dan ketakutan, mereka lupa sama kerusakannya. Saat mereka memeriksa situasi itu, 6 dari 16 kompartemen langsung terisi air laut. Lambung bisa tahan jika hanya 4 kompartemen yang terendam sebelum tenggelam. Titanic perlahan mulai tenggelam. Dinding yang melemah dengan pilar baja panas dan paku patah karena tekanan dan perubahan suhu mendadak dari air sedingin es. Para penumpang diminta buat meninggalkan kapal. Sekoci siap untuk diturunkan. Sinyal bantuan dikirim ke kapal terdekat. Operator radio terduduk dengan rasa bersalah tanpa henti memanggil kapal terdekat yang baru berkomunikasi dengan Titanic. Ada komunikasi rutin dengan kapal ini selama beberapa hari terakhir, ngasih peringatan gunung es sejak Titanic berlayar dari Southampton. Pesan peringatan terakhir diterima 1 jam yang lalu. Saat menerima peringatan akhir, operator dengan cuek merespons, "Diam." Dia berasumsi peringatan gunung es itu sia-sia. Karena mendengar jawaban yang enggak enak ini, kapal itu mematikan dan memutuskan radio. Kapal terdekat yang menjawab sinyal bahaya mereka berada 800 km dari sana. Terlalu jauh buat ngasih pertolongan tepat waktu. Ada banyak kesalahan yang bikin Titanic tenggelam, entah mereka berkontribusi langsung atau dari ketidakpedulian. Yang paling tragis adalah jumlah orang yang naik kapal itu adalah 2.224, tapi cuma ada sekoci yang cukup buat menyelamatkan 1.178 orang, cuma setengahnya.